Saudara, pertumbuhan ekonomi 5,01% yang baru saja diumumkan Badan Pusat Statistik jadi angin segar untuk sektor perbankan. Namun masih akan banyak tantangan yang dihadapi ke depannya. Kita akan menilik kinerja dan strategi BRI menghadapi tahun 2022 bersama Direktur Utama BRI Sunarso pagi ini. Pak Sunarso, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo, apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar saya baik dan Oke. juga kepada semuanya saya sampaikan yang merayakan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah, mohon maaf lahir batin. Oke, ini kayaknya kabar baik juga untuk pemulihan ekonomi. Angka 5,01% baru saja diumumkan. Nah, apa saja nantinya di tengah pemulihan ekonomi ini, Pak Sunarso, faktor pendorong kinerja bisnis BRI? Baik, mungkin saya bisa sampaikan bahwa ternyata memang secara makro faktor yang mendorong pertumbuhan kinerja BRI nggak bisa dipungkiri bahwa secara makro sudah nampak tanda-tanda ekonomi kita pulih ya. Antara lain tadi disebutkan bahwa GDP growth-nya ternyata 5,01, itu menunjukkan bahwa ekonomi kita pulih. Jadi kita lihat di GDP growth-nya 5,01. Oke, dan kemudian inflasi juga masih bisa kita terkendali di 3,47%, suku bunga deposito 1 bulan di 2,8%, LDR ya loan to deposit rasio industri terjaga di level 78%, artinya sebenarnya kita masih kurang agresif untuk memberikan kredit itu ya kalau itu. Terus kemudian NPL terjaga di level 3%, artinya risk management kita secara keseluruhan di industri perbankan cukup baik. Nah, inilah yang mendorong BRI juga berperan dan tentunya juga berperan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan tadi, tapi juga BRI juga berada di lingkungan yang kondusif untuk tumbuh secara baik. Maka saya laporkan bahwa aset BRI itu bank only sampai Maret itu 1.540 triliun. Kalau dikonsolidasi dengan anak perusahaan, aset BRI 1.650 triliun, itu tumbuh 9,0%. Dan aset-aset itu ditempatkan mayoritas dalam bentuk kredit yang mencapai 1.075 triliun, ya, dan itu tumbuh 7,4%, dan dibentuk oleh liabilities dengan menampung dana masyarakat mencapai 1.126 triliun, dan itu juga tumbuh 7,4%. Kemudian kualitas kredit dijaga dengan level yang baik, dengan risk management yang baik, NPL-nya 3,09%. Dengan kondisi seperti itu, maka BRI menghasilkan laba selama 3 bulan pertama 2022, laba BRI berada di 12,2 triliun rupiah, dan itu tumbuh secara tahunan sebesar 8,01%. Saya pikir ini pertumbuhan yang sangat fantastik, dan kemudian faktor-faktor pendukungnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, di tengah pertumbuhan yang terbilang baik dan juga semangat BRI untuk tetap agresif di kondisi seperti ini, ada tantangan ke depannya, Pak Sunarso. Misalnya konflik Rusia-Ukraina ini berpotensi menimbulkan dampak negatif. Salah satunya adalah inflasi. Nah, upaya BRI menghadapi tantangan tersebut apa, Pak Sunarso? Baik, mungkin tantangannya begini. Di domestik sebenarnya kita harus akui bahwa fundamental ekonomi kita kuat, kemudian pemulihan ekonomi mulai berjalan dengan berbagai kebijakan yang diberikan oleh pemerintah maupun otoritas moneter, ya. Itu memberikan peluang dan kesempatan untuk ekonomi kita pulih. Namun demikian memang secara global ada tantangan, terutama adalah satu, inflasi di level global yang sangat tinggi, Amerika sampai 8%, bahkan saya baca Turki mencatatkan inflasinya 70%. Nah, sekarang menghadapi seperti itu, seperti apa kira-kira sikap kita, respon policy kita seperti apa, respon strategik respon kita seperti apa. Saya kira BRI akan tetap tumbuh tapi secara selektif, yang kita sebut selective growth. Dan kemudian fokus saja kepada maintain quality, terutama kualitas aset, kualitas kredit. Dan kemudian dalam pertumbuhan yang selektif itu kita pilih yang high yield, ya, yang high yield loan gitu. Itu biasanya adanya di UMKM. Meskipun ya high yield loan itu kemudian ada intervensi pemerintah yang jangan tinggi-tinggi bunganya, tapi kemudian pemerintah memberikan subsidi gitu. Dan kemudian sudah barang tentu strategi yang lain adalah kita mengefisienkan di liabilities kita, ini melalui penghimpunan dana murah atau KASA yang saya kira sangat signifikan pertumbuhannya di BRI,
bahwa porsinya sekarang sudah 63% kasanya. Baik, namun demikian pesan yang penting yang ingin saya sampaikan, kita memang harus hati-hati ya menghadapi semuanya ini, tapi nggak boleh berlebihan ketakutannya gitu. Jadi kita harus hadapi dengan waspada saja ya, dengan hati-hati. Kenapa demikian? Saya katakan kita nggak perlu berlebihan ketakutan menghadapi dampak dari perang Rusia-Ukraina. Karena faktanya fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat dan solid gitu. Tercermin di satu, cadangan devisa kita cukup untuk impor selama 7,2 bulan. Atau 7 bulan impor itu kita masih cukup. Cadangan kita sekarang tertinggi ya, di 139,1 miliar dolar. Kemudian sektor real, tadi saya sampaikan GDP growth kita tumbuh 5,01%. Inflasi juga terkendali di level 3,47% kalau dibandingkan dengan di luar, saya kira inflasi kita cukup manageable. Oke. Di saat yang sama Pak Sunarso, tahun lalu lagi pandemi juga akhirnya terbentuk holding ultramikro. Jadi BRI sekarang resmi terkonsolidasi bersama Pegadaian dan juga Permodalan Nasional Madani atau PNM. Nah, BRI sebagai induk holding ini apa upayanya Pak untuk meningkatkan sinergitas bersama PNM dan juga Pegadaian? Jadi kata kuncinya memang adalah sinergitas tadi itu. Karena sebenarnya selama ini ada beberapa BUMN yang juga concern, fokus nangani UMKM. Sebut saja ya BRI, yang kemudian Pegadaian dan juga PNM gitu ya. Dan kemudian dibentuk holding ini adalah supaya masing-masing benar-benar bersinergi dalam koridor holding yang bisa di KPI-kan secara bersama, tidak jalan sendiri-sendiri. Maka inisiatif holding kemudian kita lakukan melalui right issue ya. Jadi kemudian right issue itu sebagian dibeli oleh pemerintah, dibayar dengan sahamnya Pegadaian dan PNM, dan kemudian sebagian dibeli oleh publik. Dan menghasilkan, selain menghasilkan holding, menghasilkan dampak dari right issue sendiri yang luar biasa. Di mana ini menjadi right issue terbesar ya, nilainya adalah 96 triliun, itu menjadi right issue terbesar di Asia Tenggara, terbesar nomor 3 di Asia, terbesar nomor 7 di dunia. Itu luar biasa ya. Dan kemudian selain itu BRI dapat tambahan modal cash 41 triliun. Nah sekarang untuk apa semuanya itu? Semuanya ini adalah kita menyasar bahwa masih ada 55 juta nasabah ultramikro yang nanti akan menjadi target sasaran dari holding ini. Dan untuk sementara di 2022 ini kita targetkan kita akan melayani nasabah baru ultramikro 5 juta. Ya. Dan kemudian kita juga kepada nasabah-nasabah baru itu kita sudah ajari mereka untuk bertransaksi secara cashless gitu, tanpa cash supaya efisien dalam pengelolaan transaksi bayar membayar. Dan kita targetnya 100% nasabah ini sudah bisa transaksi secara cashless. Kemudian kita juga bangun co-location Senyum. Senyum itu sentral layanan ultramikro di mana satu kantor bisa dipakai bertiga, Pegadaian, BRI dan PNM. Dan kita sudah punya 153 kantor co-location kemarin, dan targetnya sekarang akan kita bangun 1.000 lagi. Selain itu juga kita ingin nanti ketua-ketua kelompok mekar nasabahnya PNM itu, kan PNM memberikan kredit kepada ibu-ibu gitu ya, yang bergabung dalam kelompok-kelompok. Nah itu kita ingin dapat 60.000 ketua kelompok mekar itu, kita kasih bisnis baru menjadi agen briling. Karena agen briling kita tumbuh luar biasa. Kita punya agen briling sekarang lebih dari 500.000 agen, dan itu benar-benar memberikan sharing ekonomi yang luar biasa kepada masyarakat bawah. Karena apa? Volume transaksinya saja sudah lebih dari 1.000 triliun gitu. Bahkan kemudian fee yang diperoleh itu sekitar 1 triliun, artinya fee yang dinikmati oleh masyarakat kurang lebih sekitar 1 triliun sampai 3 triliun juga yang dinikmati oleh masyarakat. Dan itu benar-benar memberdayakan ekonomi di grassroots. Gitu. Nah ini emang kembali lagi ujung-ujungnya tetap masyarakat yang bisa mendapatkan keuntungannya. Tapi selain itu Pak Sunarso, ini ada digitalisasi juga yang semakin masif dilakukan oleh perbankan. Kalau BRI ada upaya apa Pak untuk bisa memenangkan persaingan layanan digital? Jadi begini ya, tidak bisa dipungkiri, main di UMKM terutama di ultramikro itu mengurusi orang banyak dengan cabang yang banyak dan kemudian dengan manusia yang banyak. Maka tantangannya dua, tantangannya. Yang pertama adalah operational cost-nya itu tinggi. Yang kedua operational risk-nya juga tinggi. Maka jawabannya untuk mereduksi operational cost dan operational risk itu adalah dengan digitalisasi. Nah maka kemudian transformasi BRI kita arahkan di 2 area saja.
kita transform di digitalisnya dan kemudian kita transform di culture-nya gitu. Nah ternyata mentransformasi digital itu juga tidak mudah karena apa? Kita bisa beli alatnya, tapi kemudian kita transform BRI-nya menjadi lebih digital. Tapi masyarakatnya udah digital belum? Ternyata masyarakatnya itu punya journey tersendiri juga yang harus diajari untuk bisa masuk menggunakan produk-produk layanan digital. Maka kemudian BRI melakukan yang kita terjunkan namanya penyuluh digital gitu ya. Penyuluh digital. Jadi strateginya itu hybrid gitu. Kita masih tetap mempertahankan layanan-layanan konvensional karena nasabah kita masih banyak yang butuh layanan konvensional. Tapi juga kita siapkan untuk nasabah-nasabah yang siap berbank secara digital, kita siapkan layanan digital. Sambil journey itu kita lalui, itu kita menurunkan penyuluh digital. Penyuluh digital itu adalah karyawan-karyawan BRI, kemudian karyawan Pegadaian, karyawan BNM yang bergabung dalam Brigade Madani namanya. BRI, Pegadaian, dan Permodalan Nasional Madani. Itu menjadi penyuluh digital. Tugasnya itu 3 saja. Mengajari masyarakat untuk membuka rekening secara digital. Yang kedua adalah mengajari masyarakat bertransaksi secara digital. Yang ketiga, ini yang paling penting juga, mengajari masyarakat dan mewanti-wanti untuk menghindari kejahatan digital. Jadi itu penting untuk menghindari kejahatan digital. Karena kalau enggak nanti banknya aja yang disalahkan. Padahal sebenarnya kejahatan digital ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Tapi ujungnya kan nanti banknya yang disalahkan. Untuk meminimalisir risiko operasional seperti itu, kita harus berani turun ke lapangan menyuluh digital. Jadi memang inklusi keuangan tetap dibutuhkan karena ini masif sekali pergerakan digital ini. Pak Sunarso, tapi perbankan ini juga jadi salah satu pihak yang berperan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya dalam penerapan praktik ESG. Nah, kalau di BRI sendiri strategi lalu juga penerapan ESG bagaimana, Pak? Jadi begini ya, holding juga salah satu daripada holding ultramikro itu adalah salah satu komitmen kita untuk menerapkan prinsip-prinsip ESG, terutama di sosial. Karena kan triple bottom-nya kan pro planet ya, kemudian pro people ya, sosial tadi saya katakan. Maka kemudian holding ultramikro itu adalah untuk pro people gitu. Karena apa? Dengan holding itu kita bisa melayani masyarakat sebanyak mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin. Dan kemudian yang terakhir pro profit, pasti kita profit itu harus kita generate dengan cara-cara dengan governance yang baik. Jadi ESG, environment, itu kita bilang pro planet, kemudian sosial, kita bilang pro people tadi, dan kemudian governance itu pro profit, karena profit kita juga harus dicapai dengan governance yang baik. Maka prinsip-prinsipnya sebenarnya implementasinya sederhana. Ya. Bank kan punya balance sheet, punya neraca. Maka dalam langkah pro planet itu, aset kita itu harus green. Artinya kredit-kredit yang kita berikan itu harus untuk aktivitas yang hijau, yang tidak merusak lingkungan. Dan alhamdulillah sekarang benar-benar kredit kita yang untuk aktivitas yang green itu mencapai 71,5 triliun rupiah gitu. Dan kemudian itu sebenarnya sudah 7,3%. Demikian juga di liabilities kita, dana-dana yang kita tampung dari masyarakat, dari pengusaha, tidak boleh berasal dari kegiatan-kegiatan yang melanggar ESG, yang merusak lingkungan dan lain-lain. Maka itu pun harus dipastikan. Dan pada akhirnya yang ketiga adalah operation kita juga harus green, di mana kita sudah mulai bisa mengukur gas rumah kaca yang diemisi oleh aktivitas kita di kantor, itu sudah mulai kita lakukan. Dan yang lebih penting lagi adalah kita membentuk unit khusus yang untuk concern, menangani, membuat konsep dan mensosialisasikan serta memonitor tentang implementasi ESG. Jadi kita punya satu divisi yang khusus bertanggung jawab tentang ESG itu. Demikian. Agar penerapannya juga maksimal di BRI. Terima kasih banyak Pak Sunarso sudah berbagi informasi pagi ini di Kompas Bisnis, Direktur Utama BRI Sunarso. Sehat selalu Pak Sunarso.